Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di hari berkah dan di bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab. Pada hari ini insyaallah kita sama-sama merenungkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat yang ke-255 dengan tema kekuasaan Allah yang luar biasa, yang abadi. Ayat 255 suratul Baqarah ini juga dikenal dengan ayat kursi. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang lalu diakhiri dengan hari yang mencekam, tidak ada lagi jual beli, teman karib, serta tidak ada lagi syafaat atau pertolongan. Artinya tidak ada lagi penguasa yang zalim, yang hanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya raja dan penguasa, dengan segala kedudukan dan sifatnya yang berbeda dengan penguasa di dunia. Sifat-sifat Allah tersebut dijelaskan dalam ayat yang mulia ini yang kita kenal dengan ayat kursi. Firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, diibadahi kecuali Dia, yang hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluknya. Huwallahu jalla jalalahul wahidul ahad al-fardu as-samad. Dialah Allah yang Maha Esa, tempat bergantung pemilik kehidupan yang sempurna, Dzul Jalalil Kamilah. Al-baqiyud daimul ladzi la yamut, yang terus-menerus kekal dan tidak akan pernah mati. Al-qaimu ala tadbiri syu'unil khalqi birri'ayati wal hifdzi wat tadbir. Dan Dia yang mengurus makhluk, urusan-urusan makhluknya dengan melindungi, menjaga, dan mengaturnya. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kama warada fil hadis, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanama yukhaffidu al-qista wa yarfa'hu. Sebagaimana di dalam hadis dijelaskan bahwa sesungguhnya Allah itu tidak tidur dan tidak layak, tidak patut baginya tidur. Dialah yang merendahkan nasib dan meninggikan nasib seseorang.
lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Segala sesuatu yang berada di langit dan bumi adalah kepunyaannya, hambanya, dan di bawah kekuasaannya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih, tiada yang dapat memberikan syafaat atau pertolongan di sisi Allah tanpa seizinnya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, hadza bayanun li'izmatihi wa jalalihi wa kibriyaihi, ini adalah merupakan keagungan, kemuliaan dan kebesarannya. Bihaitsu la yatajasaru ahadun ala syafaati illa biiznil maula, yang artinya tidak ada seorang pun yang berani memberikan syafaat kecuali izin al-maula, izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan apa-apa yang ada di belakang mereka. Ai ya'lamu ma huwa hadirun musyahidun lahum wa huwa ad-dunya, Allah mengetahui segala sesuatu yang tampak bagi mereka, yakni di dunia yang berada di hadapan mereka. Wa ma khalfahum ay amamahum wa huwa al-akhirah, dan apa-apa yang ada di belakang mereka yakni akhirat. Faqad ahata ilmuhu bil kainati wal awalim, dan ilmunya mencakup segala sesuatu yang ada di dunia. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah tersebut melainkan apa-apa yang dikehendakinya. Artinya mereka manusia tidak bisa mengetahui sesuatu pun ilmu darinya dari Allah, melainkan Allah mengajarkan kepada mereka melalui lisan rasul-rasulnya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, maksud daripada kursi Allah meliputi adalah luasnya ilmunya, berdasarkan firman Allah, Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma, ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Ghafir ayat yang ke-7. Lalu Allah memberitahukan bahwa ilmunya mencakup segala sesuatu. Sementara Imam Al-Hasan Al-Basri berpendapat kursi yakni al-arsh, dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa yang demikian adalah kursi bukan arsh, karena sesungguhnya arsh itu lebih luas daripadanya, seperti yang ditunjukkan pada banyak athar dan khabar. Ayat ini kemudian ditutup dengan kalimat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Ai la yusqiluhu wa la ya'jizuhu hifdzas samawati wal ard wa man fihima, dan Allah tidak terbebani sedikit pun dan tidak merasa lemah dan lelah dalam memelihara langit dan bumi serta segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Wa huwal aliyyu fawqa khalqihi dzul izmati wal jalal, dialah yang maha tinggi atas makhluknya, pemilik keagungan dan segala kemuliaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ayat yang sangat mulia ini, suratul Baqarah ayat 255 yang akrab dikenal dengan ayat kursi, karena di dalam ayat ini terdapat kata atau kalimat kursi yang artinya kedudukan. Ayat kursi adalah ayat yang sangat agung, sangat tinggi uraian fasahahnya atau keindahannya dan ilmu-ilmu bayan dan balaghahnya. Di dalam pendahuluan saja dibuka dengan lafaz Allah, lalu mengulang namanya, nama Allah dengan isim dhamir dan zahir itu sebanyak 18 tempat, termasuk dalam keserasian kalimat ma baina
aidihim wa ma khalfahum, ini merupakan bukti kalimat yang sangat-sangat serasi, bunyinya juga sangat serasi. Terdapat banyak faedah jika kita membaca, merenungi, dan mengamalkan kandungannya. Semoga dengan memahami tafsir yang pendek ini semakin dalam makna dan faedah yang kita bisa dapatkan. Demikian, amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.